Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, NIM 210611037 dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan berceramah sedikit tentang hakikat manusia dalam proses penciptaan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Dan tak lupa sholawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri dari zat yang bersifat lahir atau fisik dan zat yang bersifat batin atau non-fisik. Dikenal juga dengan nama roh dan jasad. Kedua unsur ini membentuk senyawa sehingga terwujud proses dan mekanisme hidup. Apabila kedua unsur ini mengalami penguraian, maka proses dan mekanisme hidup akan berhenti. Peristiwa ini dinamai dengan kematian. Ruh dan jiwa sampai saat ini tetap merupakan rahasia bagi manusia. Ilmu jiwa atau psikologi hanya berhasil mengungkapkan gejala-gejala dari jiwa yang terdiri atas satu, pikiran atau akal yang di dalam Al-Quran dikenal dengan fikrun, aklun, dan kolbun. 2. Perasaan yang di dalam Al-Quran dikenal dengan fu'ad, yang kalau dijamakkan menjadi afika. 3. Kehendak yang dalam Al-Quran dikenal dengan syahwat. Ketika gejala ini satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi di dalam kerjanya. Pikiran yang sedang kacau akan mengurangi keinginan. Perasaan yang sedang goncang akan melumpuhkan pikiran, dan syahwat yang meluap-luap akan mengakibatkan tidak tenang dalam pikiran. Kemudian, fisik manusia yang menentukan postur manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai anggota badan, otak, dan jantung yang berfungsi sebagai mekanisme yang seperangkat subsistem di dalam sistem manusia sebagai makhluk yang sempurna. Allah telah menciptakan sesuai dengan fitrahnya. Kata fitrah merupakan definisi dari kata fitrah, artinya ciptaan suci dan seimbang. Menurut Imam Al-Maraghi, fitrah adalah kondisi bahwa Allah menciptakan manusia yang menghadapkan dirinya kepada kebenaran dan kesiapan untuk mengubah pikirannya. Proses penciptaan manusia terbagi menjadi dua, yaitu menurut Islam dan menurut sains. Menurut Islam, asal penciptaan manusia sulatin min tin, yaitu saripati tanah. Kata sulatin dapat diartikan dengan hasil akhir dari sebuah yang disarikan, sedangkan tin berarti tanah. Sedangkan menurut sains, proses penciptaan manusia ini terdapat pada Quran 23 ayat 14-15, yang artinya, kemudian kami menjadinya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu turab. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mengungguli di atas segala makhluk yang diciptakannya, baik makhluk nyata maupun makhluk gaib. Di samping itu, dia mempunyai martabat yang tinggi. Quran surah 17 ayat 70. Kesempurnaan kejadian manusia itu karena makhluk itu akan mengemban tugas yang sangat berat. Jadi, kesimpulannya manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang terdiri dari jasmani dan rohani. Kesempurnaan manusia adalah memiliki dengan gejala-gejalanya, mempunyai pikiran, perasaan, dan keinginan, atau hawa nafsu yang ditiupkan ke dalam jasmani yang tangguh dengan komposisi yang sempurna. Cukup sekian ceramah saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.